Masuk dalam daftar penceramah radikal yang viral, tanggapan UAS menggelegar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presiden kok jadi menurunkan marwah presiden ya, jadi ngurusin WA ibu-ibu emak-emak begitu. Ya menurut saya sebetulnya jauh dari ranah presiden. Mestinya bijak, bukan presiden yang bicara seperti itu, ya kan. Yang keduanya, terkesan jadi otoriter, kemudian mau merasa benar sendiri ketika kemudian pihak lain nggak diajak bicara. Ini ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Bagus kalau tentang ciri-ciri radikal itu disampaikan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia atau dengan ormas-ormas besar di Indonesia, dikeluarkan bersama. Jadi tidak terkesan Islamofobi. Ini kesannya Islamofobi pemerintah ini, ya, karena tidak melihat dan mendengarkan dari tokoh-tokoh agama. Suatu kewajibannya presiden untuk mengingatkan kepada bangsa ini, kalau alamat yang disebut radikal itu adalah yang bisa merobohkan bangunan bangsa ini. Karena pada prinsipnya adalah negara itu. Nah ini yang kita tanggapi. Nah kemudian nanti kan timbul pertanyaan, radikalnya versi siapa? Ya kan? Apa versi BNPT saja? Bisa terjadi menurut ulama bukan radikal, tapi menurut mereka radikal. Nanti timbul benturan. Yang kedua, hati-hati ini. Jangan sampai kemudian mengadu domba yang di bawah. Ya kan? Yang satu menganggap tidak radikal, yang radikal nanti kemudian terjadi benturan-benturan di bawah. Tetapi kalau ngeritik pemerintah jangan dilarang, jangan dilarang. Ngeritik sedah-sedahnya boleh, tapi tidak single out nama, tidak single out, tidak menunjuk nama, tidak menunjuk dengan maki-makian. Kritik yang setajam-tajamnya, oh saya bayangkan itu. Negara itu bukan merobohkan. Ketika negara itu membangun bukan merobohkan, maka hal-hal yang akan merobohkan bisa saja sebutannya karena radikalisme itu hendaknya dijauhi. Dan itu untuk mengingatkan siapa saja. Jadi kalau memang ada orang yang terbukti demikian, sesuai kita negara hukum ya ditangkap saja. Karena kalau tidak menjadi fitnah, itu menjadi isu, menjadi sesuatu yang tidak baik. Orang menjadi tuduh-menuduh. Itu bagus. Maka di negeri kita ini, kalau tiap kelompok besar itu memiliki intelektual yang bisa mewakili kebanggaan kelompok itu, mewakili nama baik kelompok itu, bukan hanya demo dan angkat tangan begini-begini, tetapi pemikiran. Dan pemikiran dari kelompok kita itu tidak terkalahkan oleh siapapun. Wah, itu bagus sekali. Menjadi pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Kita kan negara hukum. Dibuktikan, kalau tidak dibuktikan, dia bisa klarifikasi, dia kena fitnah dan lain sebagainya. Kalau tidak, dia menjadi masalah baru. Orang yang bertubi-tubi kena masalah, dia jadi sensitif, itu menjadi percikan-percikan kesatuan kebangsaannya bisa rusak. Pendakwa Ustadz Abdul Somad atau UAS disebut masuk dalam daftar penceramah radikal dan intoleran. Dalam pesan yang beredar itu, UAS masuk kategori Hizbut Tahrir Indonesia yang agar dihindari untuk didengar dan diundang ceramah. Menanggapi itu, UAS menyampaikan tanggapan bijaknya. Dia menekankan ada 3 hal penting terkait tuduhan itu. Menurutnya, perlu dipastikan daftar nama penceramah radikal itu hoax atau bukan. Dia meminta agar jangan sampai masyarakat tertelan. Lalu yang kedua, dia mengatakan jika orang yang bersalah maka tunjukkan kesalahannya. Kalau dia salah maka pastikan hukumannya, jangan sampai dibuat orang terikat dan tak bertali, kata UAS dalam video yang diputar TV One dikutip pada Rabu 9 Maret. Kemudian yang ketiga, dia juga menyinggung kondisi masyarakat yang tengah sakit biasanya lebih sensitif. Dia meminta dengan kondisi ini agar berhati-hati. Menurutnya, dengan kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, etnis, bahasa seharusnya menjadi kekayaan. Maka sesungguhnya ini menjadi sesuatu kekayaan kebinekaan. Berabad-abad kita sudah menjaga momentum memeliharanya. Jangan sampai dia rusak di zaman kita, karena dia akan menjadi cerita sejarah yang tidak baik buat anak-anak kita. UAS berdoa semoga Tuhan terus menjaga negara Indonesia dan menyejukkan hati rakyatnya. Namun tetap harus ada ikhtiar.
Dalam daftar penceramah radikal, nama UAS masuk bersama Ustadz Felix Xiao. Selain itu ada mantan juru bicara HTI Ismail Yusanto. Kemudian ada beberapa nama penceramah lain seperti Hafiz Abdurrahman, Fahmi Amhar, Adi Hidayat, hingga Irfan Abu Nafid. Belum diketahui pihak mana yang mengeluarkan rilis daftar 180-an nama penceramah radikal dan intoleran itu. Dan berikut ini adalah tanggapan dari UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi list daftar ustadz-ustadz radikal yang beredar beberapa hari ini, ada 3 yang paling penting. Yang pertama, pastikan apakah ini hoax atau jangan sampai masyarakat tertelan. Yang kedua, kalau memang orang bersalah maka tunjukkan kesalahannya. Kalau dia salah maka pastikan hukumannya. Jangan sampai dibuat orang itu terikat bertali. Dan yang ketiga, masyarakat yang sedang sakit itu biasanya lebih sensitif. Masalahnya bukan pada itu, tapi bisa jadi ini hanya akan jadi pemicu. Maka berhati-hatilah masyarakat kita yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, etnis, bahasa. Maka sesungguhnya ini menjadi suatu kekayaan kebinekaan. Berabad-abad kita sudah menjaga momentum memeliharanya. Jangan sampai dia rusak di zaman kita, karena dia akan menjadi cerita sejarah yang tidak baik buat anak-anak kita. Insya Allah akan tetap menjaga negeri ini, tetap menjaga bangsa ini, tetap menyejukkan hati kita. Tapi mesti ada usaha dan ikhtiar dari kita. Berkah selalu dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.